Menurut orang Jawa yang sebenarnya yang harus kita rayakan itu pada Malam 10, tanggal 10. malam 10 Suro itu. Apa artinya malam 10 Suro itu adalah malam bibit kawit menungso maka kita itu jangan terlalu mempergerakkan tubuh dan mengikuti ucapan kita itu yang melampaui kekuatan napas itu. Nanti kalau napas itu sudah nggak mau lagi di dalam tubuh kita, sekuat apapun kita mati, gitu loh. Maka mumpung masih dijaga oleh napas itu, mumpung masih ada Tuhan di dalam diri kita, marilah kita itu untuk melakukan sesuatu yang jangan sampai menyakiti orang lain atau kita tuh merugikan orang lain. Cuman itu sebenarnya lagu Jawa itu. Tentang datangnya bulan Suro dan lain sebagainya. Kenapa kita hormati? Memang di situ Suro itu kalau diartikan adalah artinya wiwit. Gitu. Lah, wiwit itu bukan pertama kali munculnya rembulan. Yang namanya wiwit di antara 10 bab, 10 hal ya sudah mengumpul menjadi satu, yang awal mulanya dari Cahyo Nur Cahyo atau Nur Muhammad itu ya sudah kumpul, itu terdiri dari 10 bab. Apa aja Pak? 10 itu apa aja? Ya termasuk daging, kulit, balung, ulu, getih, rambut, jeroan, dan lain sebagainya. Itu kan saripati itu semua, maka kita itu ada. Dari 10 bab ini nanti kalau sudah berkumpul, maka dia manjing namanya. Bersinggah sana di mana? Ya bersinggah sana di saat Bapak dan Ibu sudah mengendaki untuk menyatu itu. Dan akhirnya menjadi bibit kawit atau jadi wiwit. Wiwitan. Lah wiwitan itulah dinamakan Suro. Makanya kalau di bulan Suro ini kita itu merayakan pada tanggal 1 Suro, artinya kita tuh merayakan tahun. Cuman merayakan tanggal, tapi kalau kita tuh merayakan di 10 Suro, itulah kita itu kembali ke sangkan paraning dumadi, atau kita tuh merayakan apa yang ada di dalam kejadian yang ada pada diri kita itu. Berarti beda Pak intinya tujuan dari yang merayakan 1 Suro dengan 10 Suro itu? Ya beda. Kalau yang merayakan pada 1 Suro, artinya kita tuh merayakan datangnya tahun baru, cuman itu aja. Tapi kalau kita di 10 Suro, ya karena 10 Suro itu yang dinamakan 10 Suro adalah bulan. Bulan itu simbol keindahan. Lah keindahan itu hidup kita sendiri itu kok. Mulai dari penciptaan sampai terjadinya bentuk dan sampai kelahiran kita itu sebenarnya semuanya indah kok. Keindahan. Maka kita sebenarnya walaupun merayakan bulan Suro, kita tuh harus tahu maksud dan tujuan merayakan itu apa yang harus kita rayakan. Gak apa-apa, kita tuh merayakan di 1 Suro juga gak apa-apa, memang itu datangnya tahun baru, gak apa-apa. Ya, tapi menurut orang Jawa yang sebenarnya yang harus kita rayakan itu pada malam 10, tanggal 10. Malam 10 Suro itu. Apa artinya malam 10 Suro itu adalah malam bibit kawit menungso dumadi. Gitu. Karena dengan kumpulnya 10, yang 4 dari bapak, yang 6 dari ibu, karena menyatunya 4 dan 6 adalah 10. Disitulah makanya kalau kita dicari bagaimana caranya tanpa kumpul bapak dan ibu kita bisa mengeluarkan sperma. Bisa. Dengan cara apa? Ya maaf, ini memang harus dijelaskan secara gamblang. Ya dengan onani, tapi rasanya onani dengan menyatu antara laki-laki dan perempuan bedanya jauh toh? Nah itulah. Maka dengan itulah dinamakan indah, dan disitulah kita itu diciptakan dan mulai kita itu dibentuk. Itu. Makanya kita itu
mbok kadang-kadang mbok kolo-kolo ya kadang-kala itu melihatlah orang yang telah meninggal. Orang yang meninggal di sekelilingnya keluarganya pasti menangis. Tapi yang meninggal kebanyakan senyum. Waktu kelahiran kita yang lahir menangis, tapi di sekeliling kita tertawa bahagia semua. Jadi cuman kebalikannya saja. Gitu loh. Terus waktu kita dibuat, waktu pertama kali kita menjadi calon bayi itu terbuat dari mana? Dari sperma itu tadi. Nanti setelah mati, apa yang kita keluarkan dari badan ini? Juga sperma lagi. Maka di dalam kehidupan atau kehidupan yang akan datang atau di 10 suro atau suro itu tersendiri maknanya itu bahagia. Kita itu merayakan kebahagiaan kita, apalagi kita sudah wujud ini. Nah, kenapa kalau kita bahagia? Ya dengan hidup inilah awal mula kita menuju ke kematian. Gitu loh. Makanya hidup ini bukan tujuan, tapi hidup ini perjalanan untuk menuju kematian tadi, Pak ya. Setiap hidup itu menuju ke kematian. Jadi apa tujuan hidup? Tujuan hidup ya mati. Cuman itu. Maka di dalam perjalanan hidup kita harus bahagia. Gitu. Makanya kalau hidup ini kok ternyata susah terus, kita takut terus. Sudah jelas menurut orang Jawa, di antaranya orang-orang tersebut dia sudah menempati neraka. Gitu. Tapi kalau dia itu bahagia, dia itu sesuai dengan fitrah manusia dari 10 bab tersebut, sehingga dia ada dan menjalani hidup di dunia ini bahagia, maka disitulah letak surga atau orang itu termasuk di dalamnya surga. Gitu. Terkait bulan Suro tadi, Pak, kan kebanyakan kan orang Jawa, Pak, ketika datangnya bulan Suro itu hampir bahkan semua orang Jawa itu tidak melakukan apa contohnya hajatan, Pak, atau nikah di bulan Suro. Apakah ada larangan atau pantangan, Pak, bagi orang Jawa ketika di bulan Suro itu, Pak? Sebenarnya orang Jawa tidak pernah melarang, cuman orang Jawa itu mengingatkan. Karena suro artinya wiwit, ya diumpamakan. Apakah setiap orang Jawa itu harus dimulai dari bulan suro? Bukan. Tapi suro itu artinya wiwit. Artinya wiwit itu mulailah kamu itu dibuat. Maka untuk menandai pembuatan atau penciptaan manusia awal itu atau Adam Makdum itu, ya di 10 suro itu. Maka kalau ada bulan ditandai suro, sayogianya kita itu menghormatilah, menghargai dengan penciptaan adanya manusia pertama yang dinamakan Adam itu, tapi bukan Adam dari Arab. Ini Adam kita sendiri. Ya, kita hargailah gitu. Karena gini, Ramadan menurut bahasa Arab, Ramadan itu menurut orang Jawa itu bukan poso loh. Karena poso itu dikala sudah melakukan. Tapi Ramadan kan bulan. Nah, dengan menghormati bulan itu maka orang itu melakukan ritual puasa. Kan cuman gitu. Tapi apakah Ramadan itu artinya puasa? Kan enggak. Cuman kebanyakan orang itu karena ini bulan Ramadan, kita melaksanakan puasa bareng-bareng. Kan cuman gitu aja. Lalu di situ bagaimana kalau di bulan Ramadan kita enggak puasa? Lah yang melarang kamu nggak puasa siapa? Yang menyuruh siapa? Yang menyuruh siapa? Kan kesepakatan kita bersama di bulan Ramadan itu kita melakukan ritual tidak makan, tidak minum. Supaya kita tuh bersama-sama kan gitu. Kalau pengen tidak makan dan tidak minum, nggak usah Ramadan. Bulan apa saja mau melakukan itu, monggo. Nggak masalah, karena itu bukan kehendak Tuhan. Itu kan manusia sendiri itu kepengen. Ya kalau menurut saya kepengen bebas dari toksin, dari racun tubuh. Kan cuman itu. Masalahnya kalau itu jadi pedoman di bulan Ramadan adalah penebusan dosa, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita dan kita nanti mati akan
masukkan ke surga. Kalau memang itu ada jaminan dari orang yang menyampaikan dan dia bisa membuktikan, mendingan kita nggak bulan Ramadan aja kok. Kita puasa terus saja supaya kita mati nanti dapat surga. Iya. Mendingan gitu kok. Nggak usah nunggu bulan Ramadan, Pak ya. Iya. Daripada hidup di dunia ruwet begini untuk apa? Kan mendingan puasa sekalian. Mati nggak masalah. Yang penting nanti mati masuk surga. Gitu. Lalu kenyataannya apa? Orang-orang yang melakukan puasa di dalam bulan Ramadan, yang kadang sampai 1 bulan muput, apakah dia itu bisa merubah watak mereka, perilaku mereka, Sama sekali tidak. ucapan mereka? Apakah kira-kira bisa? Tidak, Pak. Apakah dia tidak merubah itu karena dia merasa sudah dimaafkan semua dosanya? Berarti kan jadi orang sombong akhirnya. Iya. Kita 1 bulan sudah melaksanakan, kita bersih dari dosa, mari kita bikin dosa lagi. Masa gitu? Makanya sebenarnya ya banyak kejanggalan-kejanggalan yang kita tidak sadari, cuman kita ikuti kadang-kadang. Ya terutama orang Jawa ini sendiri. Iya. Kalau memang masuk surga itu cuman semudah itu, dengan menyembelih kambing atau sapi kita bisa melewati atau nguat siratal mustaqim. Ngapain kita berbuat baik? Ngapain kita itu harus menghargai orang lain? Kan mendingan kita memperbanyak Sapi atau kambing disembelih di bulan besar. Kan katanya otomatis sapi dan kambing itu kalau disembelih nanti bagi orang-orang yang masih penuh dengan dosa, mau melewati siratal mustaqim nanti takut jatuh, maka naiklah ke sapi atau kambing. Kok semudah itu, Pak ya? Lah makanya daripada itu sudah bisa untuk memasukkan kita ke surga, ngapain kita melakukan hal-hal yang baik? Kan mendingan hidup ini saenake dhewe. Nanti di bulan besar kita menyembelih kambing dan sapi supaya jadi tunggangan kita. Kan begitu.